Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli shaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang senantiasa berharap curahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tersebabnya lah kita bisa hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selaku orang yang beriman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur atas segala rahmat, taufik dan hidayah Allah yang telah tercurahkan kepada kita sejak hayat dihembuskan Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini dan sampai kita kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur ini bagaikan ungkapan rasa berterima kasih kita selaku hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur maka nikmat yang senantiasa tercurahkan Allah dari saat ke saat untuk bekal ibadah kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita melupakan menyanjungkan salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersebab beliau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tersebab Rasul kita bisa beribadah dengan baik dan benar, tersebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat dari ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapat terselamatkan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Ini berarti bahwa kita sudah memasuki tahun baru Islam, karena Muharram ini awal bulan pertama di dalam bulan Islam, yang pada bulan ke-12-nya adalah bulan Zulhijjah atau bulan haji. Ada isyarah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Pernyataan Allah ini menggunakan kalimat tauhid. Inna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ada perilaku yang konsisten setiap saat. Pertama adalah hijrah. Hijrahnya ini yang terjadi di bulan Muharram ini, yang pernah dilakukan baginda Rasul beberapa abad yang silam bagi umatnya, adalah hijrah secara idiom berlaku sepanjang masa, yaitu hijrah dari kebodohan menuju ke alam alamiah, kepandaian kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini kita hijrah dalam akidah yang baik dan benar. Sebab kalau kita beribadah tidak mengenal Allah,
Arif billah berkalam, la tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak syah ibadah salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya kecuali kita kenal siapa yang kita sembah. Dalam hal ini marilah kita hijrah memperdalam keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah dan mengenal af'al Allah. Zat, sifat, asma dan af'al Allah jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang wajib kita imani dan wajib kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar kenal nama. Allah itu nama terdiri dari lafzul jalalah alif lam lam ha. Lalu yang punya namanya siapa dan di mana, itu yang harus kita kenal, harus kita ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alif Mira berkalam dalam untaian berikutnya, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang hanya menyembah nama, Allah itu nama tapi tidak tahu yang punya nama, dunal kafir, maka ibadahnya terdelet, ibadahnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah secara zat, kenalilah Allah secara sifat, kenalilah Allah secara af'al, kenalilah Allah secara asma, nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita harus memahami, lebih memperdalam lagi kalimat tauhid. Ternyata di dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat Allah Subhanahu wa taala, juga terhimpun asma Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk di dalamnya af'al Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita baca la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Kita perdalam kalimat tauhid ini di dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal Allah, jangan harap kita di akhirat berjumpa dengan Allah. Kenal dulu Allah sejak di dunia, baru kita berjumpa dengan Allah di akhirat. Kalau kita di dunia tidak kenal Allah, berarti kita buta di dunia. Di dunia buta, maka di akhirat pun akan menjadi buta, tidak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ini kalimat tauhid, sifat Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala, zat Allah dan af'al Allah yang menjadi satu kesatuan. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat. Selanjutnya ayat yang Allah isyaratkan kepada kita, wajahadu, berjihad. Di awal tahun baru ini, berjihad itu berjuang, berusaha, berikhtiar. Dalam konteks ayat ini berjihad yang lebih spesifik lagi, pertama adalah menanamkan akidah kepada keluarga masyarakat kita agar mereka tidak buta, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di sini yang pertama dan utama adalah penanaman akidah. Penanaman akidah sejak dini kepada generasi kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, agar mereka bisa beribadah dengan baik dan benar. Yang kedua, berjihad secara fisik. Berikanlah mereka makanan dan minuman yang halal, dan kita pun harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sebab efek dari makanan yang haram ini di dalam tubuh kita, Rasulullah SAW berkalam, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama menyambar kepada dirinya. Ini berarti bahwa amal ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyarat Allah di dalam firman yang lain, qu anfusakum wa ahlikum naro, di dalam berjihad. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pertama tadi menjaga diri dan keluarga, penanaman akidah yang baik dan benar.
agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikanlah makanan dan minuman yang halal kepada mereka. Jangan sampai kita konsumsikan mereka dari makanan dan minuman yang haram. Mungkin pernah ingat kisah seorang ulama, Ibrahim bin Adam, yang beliau bermunajat di Masjidil Aqsa. Saat itu tertolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tersebab satu butir korma yang belum terbayar oleh beliau pada saat mau berangkat dari Makkatul Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa. Ini bahayanya, makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka amal ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berjihad, selain kita menanamkan akidah kepada diri dan keluarga serta masyarakat kita, maka marilah kita berjihad kendalikan dari makanan dan minuman yang haram ini. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, yang terakhir mengendalikan hawa nafsu, jihadun nafsi. Nafsu ini salah satu sebutan ruh. Ada ruh yang disebut nafsu, ada ruh yang disebut dengan jiwa, ada yang ruh yang disebut dengan nafas. Banyak sebutan-sebutan ruh di dalam diri kita. Ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih seekor kibas. Bukan berarti Nabiullah Ibrahim menggorok leher putranya. Itu hanya simbol. Kibas, hayawan yang kita korbankan setiap tahun, simbol berjihad mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan nafsu hayawaniyah di dalam diri kita, nafsu serakah, nafsu sombong, nafsu angkuh, nafsu merasa pandai sendiri, nafsu merasa kaya sendiri. Kendalikan, jangan dibuang, karena nafsu ini rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihilangkan, diperintahkannya oleh Allah, kendalikan. Jadi simbol Nabiullah Ismail alaihissalam adalah simbol ego sifat hayawaniyah yang harus kita kendalikan. Itulah sebabnya kenapa kita setiap tahun memotong hewan kurban. Disimbolkannya dengan hewan, ini berarti bahwa kita wajib mengendalikan sifat hayawan yang ada di dalam diri kita. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia ibadah haji melontar jamarat, Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Bukan Nabiullah Ibrahim melempar syaitan, itu hanya simbol. Simbol Nabiullah Ibrahim membuang sifat-sifat syaitan yang ada di dalam diri kita, yang terdapat di dalam 7 lataif, 7 sensor tubuh kita. Ada dendam, ada fitnah, ada ria, ada sombong, ada angkuh. Itu sifat-sifat syaitan dan sifat-sifat hayawaniyah yang harus kita jihadkan, yang harus kita perjuangkan, minimal mengendalikan untuk tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Jadi orang yang beriman itu berkewajiban yang pertama adalah memperbaiki akidah agar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal dengan Allah di dunia, jangan berharap wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad yang paling esensi adalah mengendalikan hawa nafsu, yaitu sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat syaitaniyah yang ada di dalam diri kita. Isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah melainkan untuk seluruh rahmat sekalian alam. Alam yang mana yang dimaksud Allah di dalam firman ini? 7 lapis langit yang mana yang dimaksud Allah di dalam firman-Nya? 7 lapis bumi yang mana yang dimaksud Allah dalam firman-Nya? Yang dimaksud Allah dalam firman-Nya alamin adalah tubuh manusia. 7 lapis langit adalah nama 7 ruh yang ada di dalam diri kita, dan 7 lapis bumi adalah nama esensi badan kita. Ada daging dan kulit, ada tulang dari air, daging dari kulit dari tanah, ada urat-urat dari udara, ada darah dari nur atau nar.
Itu esensi-esensi di dalam tubuh kita yang harus kita kenali kalau kita ingin berjumpa dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pesan khatib pada kesempatan ini berdasarkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 218. Semoga kita dapat memahaminya, mendapatkan hidayah Allah, taufik dan hidayahnya agar kita mendapatkan mursyid Rabbani. Mursyid Rabbani adalah Allah yang memberikan pembelajaran kepada kita melalui guru-guru kita yang ada di alam dunia ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar faqad fazal muttaqun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, untuk mengenal Allah butuh seorang mursyid, guru yang mumpuni di dalam akidah untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus mengenal diri kita, esensi-esensi di dalam tubuh kita. Arif billah berkalam, ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini kalamnya para ulama. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik dan mengenal Rasulullah secara barzakhi, secara ruh. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal apa itu yang dimaksud dengan zat Allah, asma Allah, sifat Allah, dan afal Allah. Ini tentunya bertahap melalui pembelajaran mursyid, seorang guru yang membimbing kita dengan penuh keyakinan. Karena ini wajib. Kalau kita sampai usia sebesar ini, seusia 60-70, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, khatib prihatin dan khawatir. Jadi kita buta di dunia, sampai ke akhirat pun kita akan menjadi buta. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu marilah kita belajar terus agar kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dengan baik, beribadah dengan benar berdasarkan syariat saja. Secara hakikatnya kita banyak yang belum memahami, apalagi secara ma'rifat. Jadi dalam hidup bermasyarakat itu minimal 3. Syariahnya, fikihnya kita pelajari, kita kuasai, akidahnya kita perdalam, dan ma'rifah tasawufnya kita pelajari. 3 poin itu, akidah, syariah, tasawuf, yang harus kita pelajari di dalam hidup kita untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.